Shalom, selamat sore Bapak Ibu, orang tua wali murid, dan anak-anak kami semuanya, dan juga kepada Bapak Ibu guru yang ada di rumah dimanapun kita berada. Dan kami juga tidak lupa untuk sapa organ Yayasan Pendidikan Baptis Cengkareng Indah. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan acara graduation. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan dilanjutkan dengan lagu Mars Sekolah Baptis.
nyanyian pujian nomor 1, Suci Suci, dan dimedley dengan segala puji bagi bagi Tuhan. Doa pembukaan akan dilayani oleh Bapak Mosi Duhu Sendranto. Mari berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami berdoa kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat anugerah kepada kami. Dan kami juga bersyukur buat kesempatan hari ini kami akan melaksanakan acara graduation. Dan kami mohon kiranya Tuhan memberkati acara ini dari awal hingga selesai. Berkatilah fasilitas dan alat-alat yang kami gunakan sehingga acara ini berjalan dengan baik. Kami bersyukur juga berkat Tuhan buat anak-anak kami untuk semua jenjang yang telah menamatkan pendidikannya, baik di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Sehingga pada hari ini kami secara bersama-sama
menyaksikan acara graduation ini. Berkatilah anak-anak yang mengikuti acara ini dan orang tua dan semua orang yang menonton, yang melihat baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga acara ini semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Yesus telah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan dengan tarian tradisional yang akan dibawakan oleh TK Baptis Cengkareng Indah, lalu dilanjutkan dengan sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Baptis Cengkareng Indah, Bapak Sri Margono. kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tak terasa 1 tahun sudah anak-anak telah berjuang setelah melakukan yang terbaik, dan bahkan kita semua sudah mensupport anak-anak kita di dalam proses belajar dan mengajar.
Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana sukacita anak-anak kita. Mereka sudah berjuang dan melakukan yang terbaik di tengah-tengah situasi pandemi yang masih berlangsung. Mereka tetap belajar dengan luar biasa. Ya pada hari ini mereka sungguh-sungguh menikmati hasil kerja kerasnya melalui peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan mereka, yaitu graduation bagi anak kita. Bapak Ibu, orang tua murid yang sungguh kami hormati, Bapak Ibu pengurus Yayasan Baptis Karang Indah, pembina dan juga pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru karyawan seluruh jajarannya, dan anak-anak yang sungguh kami kasihi, hari ini kita sungguh-sungguh bersukacita karena Tuhan sudah menolong di dalam perjuangan anak-anak kita hingga hari ini mereka menikmati sukacita itu. Tak terasa begitu cepat waktu tahun ajaran 2020-2021 hari ini sudah dilewati bersama-sama, dan biarlah itu menjadi satu kekuatan buat kita semua untuk menghadapi hari ke depan, secara khusus tahun ajaran baru 2021-2022. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya di dalam situasi dan kondisi apapun. Secara khusus Bapak Ibu wali murid yang saya hormati pada hari ini, kami sungguh-sungguh berterima kasih atas support Bapak Ibu semua di dalam proses belajar mengajar mulai daring. Biarlah sungguh-sungguh ini menjadi satu kesempatan di mana kita terus belajar di dalamnya. Karena waktulah yang menuntut kita untuk melakukan seperti ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, semua sudah berjalan dengan baik. Dan hari ini kita sudah menikmati semuanya. Anak-anak kita adalah buah kerja keras mereka, dan support Bapak Ibu wali murid dan juga guru karyawan yang di dalamnya terlibat secara langsung. Secara khusus kami mengapresiasi secara khusus kepada anak kami, Melio Arete, Rifana Rizci, dan Handra yang sungguh-sungguh sekolah dari TK, SD, SMP, dan SMA Baptis Karang Indah. Ini bangun kerjasama ini di dalam satu kekuatan, dalam satu kebersamaan, dalam satu visi, semua demi kemuliaan nama Yesus Kristus. Ini bukan akhir dari perjuangan kalian. Justru disinilah kalian memulai sebuah perjuangan dalam kehidupan yang baru. Dan biarlah apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang lakukan selama ini dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bawalah itu kepada selanjutnya dalam kehidupan kalian lebih jenjang lebih tinggi. Bawalah nilai-nilai yang positif dari apa yang sudah kalian lakukan berpengalaman dengan sekolah kami, yang untuk mendorong kalian terus menjadi yang terbaik dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kalian. Sekali lagi terima kasih, dan mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Demi masih berlangsung dan kita terus ada di dalamnya. Mari kita bersahabat dengan kondisi seperti ini, dengan tetap melakukan prokes dengan baik, dengan melakukan 3M dengan baik, dan sungguh-sungguh selalu menjaga, saling membantu, mengingatkan satu yang lain supaya penyebaran COVID bisa dihentikan dan kita boleh melakukan aktivitas kita seperti sedia kala. Terima kasih Bapak Ibu, jangan pernah menyerah dalam setiap kondisi apapun, karena percayalah Tuhan adalah kekuatan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, terima kasih Bapak Sri Margono untuk sambutannya. Kita akan lanjutkan mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Ngatimin MTH selaku Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Kita akan menyanyikan pujian Tuhan Aku Rindu. Berumbi
Saya bersyukur oleh karena diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam kegiatan Creation, baik itu TK, SD, SMP, SMA Baptis Cengkareng Indah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada anak-anak yang telah menyelesaikan perjuangan di jenjang masing-masing, baik itu TK, SD, SMP, dan SMA yang telah dinyatakan lulus dari jenjang masing-masing. Saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu orang tua dari anak-anak kita yang telah berjuang juga mendampingi dan melakukan banyak hal demi keberhasilan anak-anak kita. Selamat untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang tentu bekerja keras, berjuang keras untuk membimbing, mengajar, mendidik anak-anak kita sehingga mereka telah meraih dan menikmati kegembiraan karena kelulusan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar dan menerima firman Tuhan pada saat ini. Mari berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur oleh karena hari ini Tuhan beri buat kami untuk bersama-sama dengan anak-anak kami, khususnya TK, kelas 6 SD, kelas 9, dan juga kelas 12, Sekolah Baptis Cengkareng Indah. Bersama juga para orang tua dari anak-anak kami dan segenap kepala sekolah, guru, dan karyawan. Kami ingin mengucap syukur sekali lagi atas semua kasih karunia dan kebaikan daripada Tuhan dalam perjalanan hidup kami, dan biarlah Tuhan semakin meneguhkan kami, menguatkan kami, memberkati kami dengan firman Tuhan yang sebentar lagi kami dengar untuk kami terima bersama-sama. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Ibu bapak saudara dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya diberi tema oleh panitia dalam kegiatan Creation adalah berjuang bersama dengan Tuhan, yang terdapat di dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya ingin membacakan untuk kita sekalian firman Tuhan pada saat ini. Bilangan 14 ayat 1 sampai 10 demikian. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam
hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop ini memberitahukan kepada kita kelanjutan perjalanan umat Israel di bawah kepemimpinan Musa pada waktu itu. Setelah Tuhan menuntun mereka keluar dari negeri penindasan, yaitu negeri Mesir, mereka berteriak pada waktu itu minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar teriakan minta tolong mereka. Tuhan mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari negeri Mesir. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, dalam perjalanan berikutnya mereka menghadapi kesulitan. Mereka menghadapi tantangan. Mereka menghadapi persoalan. Dan mereka bersungut-sungut ketika mereka menghadapi persoalan. Mereka marah kepada Musa dan bahkan marah kepada Tuhan. Mereka berkata, lebih baik aku mati di Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka menyalahkan Musa. Mereka menyalahkan Tuhan. Mereka marah kepada Tuhan karena kesulitan demi kesulitan yang mereka hadapi. Lalu kita diberitahu oleh firman Tuhan ini bahwa Musa bersimpuh menghadap kepada jemaah Israel. Tetapi juga pada saat itu Yosua berkata kepada mereka, kepada bangsa itu, jangan takut, karena tempat yang akan ditunjukkan, diberikan Tuhan kepada kita adalah tempat yang amat sangat luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, dari perikop ini saya ingin mengajak kita melihat, memperhatikan, dan mari menerapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berjuang bersama dengan Tuhan. Seperti Musa bersama dengan umat Israel, Yosua bersama dengan umat Israel, sampai pada akhirnya mereka sampai ke negeri, ke tempat yang penuh dengan gandum, yang penuh dengan susu dan madu. Walaupun Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, perjalanan mereka tidak mudah, tetapi ketika mereka berjuang bersama dengan Tuhan, mereka menikmati tempat yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Mengapa? Mengapa termasuk kita perlu dan betapa pentingnya berjuang bersama dengan Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan adalah sumber masa depan kehidupan kita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, Bapak, Ibu, Saudara, dari Bilangan pasal yang ke-4, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan adalah Tuhan sang sumber masa depan umat Israel. Tuhan yang akan membawa mereka ke tempat yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu. Tempat yang penuh dengan susu dan madu, yang penuh dengan gandum. Tuhan sumber masa depan buat umat Israel. Tetapi juga Tuhan sumber masa depan kehidupan kita. Ya, Tuhan adalah sumber masa depan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu betapa pentingnya kita berjuang bersama dengan Dia. Berjuang bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia adalah sumber masa depan kehidupan kita. Yang kedua, diberitahukan di dalam ayat yang ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis
yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan, perhatikan itu, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Mengapa kita perlu melibatkan Tuhan? Mengapa kita perlu berjuang bersama dengan Tuhan? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Ya, Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Ketika mereka menghadapi kesulitan, Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang menolong sesungguhnya. Ketika mereka kehabisan air, tidak ada air, Tuhan yang memberkati mereka. Bahkan ketika mereka dikejar oleh tentara Mesir, ya, belakang tentara Mesir, depan lautan, Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang membuka jalan buat bangsa Israel. Tuhan membelah laut itu sehingga bangsa itu bisa berjalan dengan dipagari air. Siapa yang bekerja? Tuhan. Siapa yang melakukan? Tuhan. Ya, Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah kekuatan bangsa Israel. Tuhan yang menyertai mereka, dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Menjadi kekuatan bagi mereka, tetapi juga menjadi kekuatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan bahwa baik saya, Bapak Ibu, para orang tua wali murid, kepala sekolah, guru-guru, anak-anak, jangan berpikir dengan kelulusan berarti selesai sudah perjuangan kehidupan kita. Belum selesai. Ya, belum selesai. Yang TK akan ke SD, yang SD akan ke SMP, yang SMP akan ke SMA, yang SMA akan kuliah atau mungkin bekerja. Itu berarti masih ada perjuangan yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, guru harus terus mengajar, mendidik di tengah-tengah masa sulit pandemi COVID saat ini. Bapak Ibu orang tua juga harus berjuang, bekerja, berjuang untuk memenuhi kehidupan, kebutuhan kehidupan di tengah-tengah masa yang sulit. Kita tidak akan dapat menyelesaikan persoalan kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan dari Bilangan pasal 14 yang memberitahukan tentang perjalanan umat Israel mengajarkan kepada kita di dalam melanjutkan perjuangan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku. Mari kita berjuang bersama dengan Tuhan. Mengapa? Sekali lagi saya katakan, karena Tuhan sajalah yang menjadi sumber masa depan kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang menyertai kita. Itu berarti Tuhan adalah Tuhan yang memberi kekuatan kita, sehingga kita dimampukan untuk melewati kesulitan demi kesulitan, persoalan demi persoalan, dan pada akhirnya Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Apa yang perlu kita lakukan? Sebagai bentuk kita berjuang bersama dengan Tuhan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya. Yosua berkata tadi di dalam ayat yang ke-7 ya, saya bacakan mulai ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Yosua percaya kepada Tuhan. Ya, Yosua percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita ingin berjuang bersama dengan Tuhan, maka hal yang pertama dan utama adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan sumber masa depan kehidupan kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita mewujudkan berjuang bersama dengan Tuhan? Yang kedua adalah taat dan jangan melawan Tuhan. Taat, jangan memberontak kepada Tuhan. Taat melakukan apa yang menjadi firman Tuhan.
Ayat yang ke-9 berkata, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Jangan memberontak kepada Tuhan. Ya, jangan memberontak, jangan melawan Tuhan, melainkan taatilah Tuhan dan firman-Nya. Ya, anak-anak, taatilah orang tuamu. Ya, taatilah orang tuamu. Taatlah kepada Tuhan. Ya, menaati orang tua itu salah satu perintah firman Tuhan. Ya, dan itu salah satu wujud kita berjuang bersama dengan Tuhan. Jadi anak-anak, taatilah orang tuamu, taatilah bapak ibu gurumu, dan kita semua bapak ibu saudara, mari kita mentaati Tuhan. Karena hanya demikian kita dapat berjuang bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memampukan kita untuk melewati berbagai kesulitan, dan pada akhirnya Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Belum selesai sekali lagi perjalanan hidup kita. Kita masih perlu perjuangan keras. Dan firman Tuhan mengajari kita, berjuanglah bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat ini memberkati kita semua, dan kita bertekad untuk berjuang bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita dapat melewati berbagai tantangan kesulitan, termasuk pandemi COVID-19 yang belum selesai saat ini. Sekali lagi Tuhan memberkati Bapak Ibu, anak-anak. Tuhan terus menyertai kita semua. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang menasehati kami, yang memperingatkan kami, yang mengajari kami bahwa kami belum selesai perjuangan kami. Sekalipun anak-anak sudah lulus, belum selesai mereka. Mereka akan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, tingkat yang lebih tinggi. Mereka akan melanjutkan perjalanan hidup mereka, termasuk kami semua, para orang tua, guru, semuanya kami, hamba-Mu, akan melanjutkan atas perkenan Tuhan. Kami perlu bersama-sama dengan Tuhan. Kami perlu berjuang bersama dengan Tuhan, karena Engkau sumber masa depan kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberi kekuatan kepada kami untuk melewati berbagai kesulitan yang ada, sehingga kami boleh berkemenangan karena Tuhan. Karena itu biarlah kami percaya dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kami taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sekali lagi berkat-Mu turun untuk kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih. Kita akan memasuki prosesi graduation yang akan dibacakan oleh Ibu Esther Serworwara. Peserta graduation Sekolah Baptis Cengkareng Indah TK, SD, SMP, SMA tahun pelajaran 2020-2021. TK Baptis Cengkareng Indah, Aldena Cornelia Becker, Chelsea Samara Chen, Shirley Francisca, Christian Rafanuel, Clara Adelia Darmawan, Delicia Angel, Felicia Angel, Jeremy Triagus Hadi Suryo, Kenan Lois Ko, Kenzo Leonard Christian, Se Juan, Sylvester Johnson,
Vanessa Angel Ang. SD Baptis Cengkareng Indah, Karel Christian, Christine Angelo, Larissa Agustin Awalia Putri, Christopher Immanuel, Daniel Wiranata Suherman, Darvin, Geren Gilbertus Pui, Hadasa Seruya, Jericho Immanuel Atali, Joena Dorema Putri Jova, Jonathan Matthew, Karen Carolina, Kesia Christian Wijaya, Kevin Novriando Saradi, Kevin Theodora, Kesia Krismelin Haled, Kesia Putri Sion, Marvel Gamalie, Michelle Clarence, Nathanael Dimas Pratama, Petra Parlindungan Togatoro, Rafael Agripa Putra Agung, Samuel Alex Ignatius, Stephen, Vanessa Julianti, Yoel Immanuel, Joshua Naradito ST, SMP Baptis Cengkareng Indah, Abigail Natali, Ainsley Lokeng Tanamar, Ati Yuniarti, Catherine Tania, Cynthia Wijaya, Daniel Chen, Dani Anugrah Triputra, Davin Savero, Elis Renata Purnawan, Epson Wilhelmus Eikenbom, Esther Aprilian Wiranti, Filius Kristo Harefa, Florencia, Gabriel Karen,
Hizkia Kristiawan, Jocelyn Amanda Saputra, Christina Anggrayani, Lenin Iverson, Marcel Cornelius, Maria Marlince Nitsai, Martin Christian Panjaitan, Naviela Gabriela Pangemanan, Nicholas Neil, Regina Paulina Paul, Renata Krisawati, Randy Denny, Riko Saputra, Ruth Amanda, Rianova Hartanti, Selomita Novelindi, Susan Renanda Papahan, Timothy August Anderson, Violin Budianto, Viola Budianto, SMA Baptis Cengkareng Indah, kelas 12 MIPA, Ameliorate Rifana Ritsi, Daniel Ferdinand Ardianto, Firman Verifikasi Fernando Siagian, Hagai, Handra, Christian Ciputra, Merlicia, Nathaniel Saputra, Sophie Natasha, Lisia, kelas 12 IPS, Abigail, Anita Sinwe, David Alexander Lee, Mega Cerah Daeli, Putri Natania, Jovianli Versika. Demikianlah nama-nama peserta graduation Sekolah Baptis Cengkareng Indah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan kata sambutan perwakilan orang tua murid dari Abigail kelas 12 IPS. Lalu dilanjutkan dengan tarian kreasi oleh
TK Baptis Cengkareng Indah. Shalom, selamat malam Bapak Ibu juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah membimbing anak-anak kami sehingga mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka di tingkat sekolah menengah atas. Saya mewakili orang tua murid dari Abigail. Sekali lagi bersyukur dan berterima kasih pada Bapak Ibu yang sudah membimbing anak-anak kami. Satu pesan saya, biarlah melalui keadaan yang saat ini, adanya pandemi, anak-anak tidak akan menjadi menyerah, tapi terus maju di dalam berkarya, di dalam menjalani masa depan yang penuh pengharapan yang daripada Tuhan, yang mungkin melanjutkan perguruan tinggi, lakukan dengan penuh semangat dan percaya. Juga yang mungkin bekerja, sekali lagi lakukan semua dengan optimis, yakin bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan akan memberi masa depan yang baik. Ini aja pesan saya, tetap maju, semangat, dan terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Sambutan murid diwakili oleh Amelie Rate, Rifana Rizzi, kelas 12 MIPA.
Dilanjutkan doa penutup oleh Ibu Natalina selaku Kepala Sekolah SMA Baptis Cengkareng Indah. Shalom semuanya, Bapak Ibu guru, karyawan dan juga orang tua murid dan teman-teman sekalian yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini dan izinkan saya untuk menyampaikan sedikit sambutan untuk acara graduation tahun ini yang akan menjadi acara graduation terakhir bagi saya di sekolah ini. Di sini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah mengajar dan mendidik kami untuk mendapat pengetahuan dan juga membentuk karakter kami. Dan saya ingin juga menyampaikan minta maaf kepada Bapak dan Ibu guru kadangkala kami bersikap nakal dan melakukan kesalahan. Sekolah Baptis Cengkareng Indah ini sudah seperti rumah kedua bagi saya, dan orang-orangnya juga seperti keluarga bagi saya. Selain dibesarkan di rumah oleh kedua orang tua saya juga merasa dibesarkan di sekolah ini oleh Bapak dan Ibu guru. Melihat dan mengingat masa-masa dahulu yang sekarang akan menjadi kenangan, dan melihat banyak teman-teman yang silih berganti datang dan pergi, dan akhirnya giliran saya yang akan pamit dari sekolah ini, tetapi akan saya ingat selalu sekolah ini. Dan untuk teman-teman, walaupun sebenarnya kita juga sudah lama berpisah karena keadaan sudah sekitar 1 tahun kita tidak bertemu, tetapi pada akhirnya kita juga akan berpisah masing-masing dan untuk meraih mimpi kita masing-masing. Dan untuk adik-adik kelas kalian, tetap sangat semangatlah belajar, walaupun sekolah masih belum buka, walaupun masih belum bisa bertatap muka, tetapi tetaplah semangat belajar dan meraih prestasi. Dan yang terakhir untuk kita semua di masa-masa seperti ini, biarlah kita tetap sehat selalu dan tetaplah jaga kesehatan kita dan patuhi protokol kesehatan. Itu saja yang saya ingin ucapkan untuk sambutan ini. Saya ucapkan minta maaf jika saya ada kesalahan, dan juga terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri acara graduation TK, SD, SMP, SMA Baptis Cengkareng Indah dengan mengucap syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Sungguh kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami memuji Engkau dengan segala kemahabesaran-Mu ya Tuhan. Oleh karena Engkaulah yang telah menyertai, Engkaulah yang telah memimpin sepanjang acara graduation TK, SD, SMP, SMA Baptis Cengkareng Indah pada kesempatan ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan, oleh karena Engkau yang telah memberkati sepanjang anak-anak belajar di Sekolah Baptis Cengkareng Indah Tuhan, sampai pada akhirnya mereka menyelesaikan pembelajaran saat ini ya Tuhan. Kami percaya semua terjadi oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan saja. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak kami yang telah menyelesaikan pembelajaran di TK, SD, SMP maupun SMA, biarlah untuk kelanjutan pendidikan mereka ataupun mereka yang akan bekerja, kami menyerahkan anak-anak ini semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang membimbing mereka, Tuhan yang memberkati setiap masa depan bagi anak-anak kami Tuhan. Juga untuk orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk kami didik di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati mereka senantiasa, memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, dan ketekunan mereka dalam membimbing putra-putri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk sepanjang acara graduation ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.
belajar bersama menuntut ilmu. Kini aku harus lanjutkan sekolahku, menuntut ilmu tak jemu. Berat yang terasa dalam hati, sementara waktu telah terlewati. Demi asa yang cerah, masa depanku nanti, biarlah ku tinggal kenangan ini. So